Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita bertemu lagi, yaitu dalam video tutorial pembuatan adaptor AC ke DC. Kita sering menggunakan adaptor ini di dalam peralatan-peralatan kita, seperti untuk ngecas HP, untuk ngecas laptop, dan lain-lain sebagainya. Terutama untuk peralatan-peralatan yang tidak disediakan masukan berupa listrik AC, maka kita memerlukan adaptor. Kita lanjutkan. Apa saja yang kita perlukan dalam pembuatan adaptor? Yang pertama adalah transformator khusus untuk adaptor. Ini bisa kita beli, yaitu di toko-toko elektronika. Harganya mungkin antara 5.000 sampai 10.000 ya. Terus kemudian kabel secukupnya. Kemudian yang kedua adalah penyearah diode di sini, sekitar 4 diode atau 2 diode. Kemudian elko, elektrolit kondensator. Ini biasa yang dipakai 1000 mikrofarad atau 2200 mikrofarad. Lebih besar lebih bagus ya. Voltasenya kita sesuaikan. Kalau di sini yang kita pakai mau bikin adaptor 9 volt, berarti di atasnya mungkin 10 volt, 12 volt. Kemampuannya ini ada mikrofaradnya dan ada voltasenya. Kemudian selain itu kita juga membutuhkan kabel penghubung ke listrik ini. Dan kemudian timah tentunya untuk menyolder, untuk menggabungkan komponen-komponen tadi. Oke, lebih lanjut kita akan bahas transformator. Di sini yang kita pakai adalah transformator step down, yang mana primernya bisa 110, bisa juga 220, bisa juga 240 di sini. Nah, kita lihat di sini masukannya ada 4, yaitu sini 0, 110, 220, 240. Ini juga seperti itu, sama. Jadi kita lihat kalau yang di sini ini kakinya adalah kaki 0, kaki 110, 220 sebagai masukannya. Sedangkan keluarannya kita lihat di sini. Ini ada kaki ke 0, 3 volt, 4,5 volt, 6 volt. Kemudian di sini 7,5 volt, 12 volt. Ini adalah transformator yang biasa. Ada juga jenis lain transformator yang mempunyai CT atau center tap. Jadi kita lihat di sini ada tulisan CT. Ini adalah center tap. CT 9 volt, sini juga 9 volt. Kemudian di sini 12 volt. Di sini juga 12 volt. Di sini 6 volt, sini 6 volt. Ini ada 2 jenis transformator yang bisa kita pakai untuk adaptor. Baiklah, kita bahas satu persatu. Kedua transformator tadi, kalau dalam skema bisa dilihat seperti ini. Ini adalah transformator yang biasa, masukannya ada 0 volt, 110 volt, 220 volt. Kemudian keluarannya 0 volt sama 9 volt. Sedangkan yang CT masukannya sama, ada 0 volt, 110 volt, 220 volt. Kemudian keluarannya di sini ada CT center tap. Ini sebagai acuan atau ground, sebagai dasar atau acuan. Kemudian yang satunya adalah plus 9 volt, satunya adalah minus 9 volt. Ini hanya tanda saja. Sebenarnya arus bolak-balik, tidak ada plus, tidak ada minus. Terus berganti-ganti, mana yang plus, mana yang minus akan terus berganti-ganti. Untuk mempermudah, maka dikasih tanda ini dengan ini berlawanan tanda. Artinya apa? Gelombangnya adalah berlawanan. Diumpamakan misalkan saja
masukannya adalah gelombang sinus murni seperti ini. Maka keluaran di sini, keluaran di yang atas ini adalah lebih kecil. Tadi masukannya 9 volt, masukannya 220 volt, keluarannya hanya 9 volt di sini. Sedangkan sini 0 volt, ini adalah garis yang tengah ini 0 volt. Sedangkan yang di bawah ini adalah kebalikan dari ini. Jadi arahnya berlawanan. Sehingga kalau kita lihat ketika di sini positif, di sini negatif. Sini positif 9 volt, di sini negatif 9 volt. Oleh karena itu kalau kita hubungkan antara sini dengan sini, maka terdapat voltase 9 ditambah 9, berarti 18 volt di sini. Kalau sini sampai sini, maka ini hanya 9 volt saja. Lain dengan transformator yang biasa, masukannya adalah sama, sinus murni seperti ini, 220 volt, sedangkan keluarannya adalah sinus biasa. Jadi seperti ini saja. Tidak ada yang kebalikannya, tidak ada. Oke. Kita bisa menyearahkan keluaran yang berupa sinus ini tadi, meskipun ini voltasenya sudah rendah, tapi masih dalam bentuk arus bolak-balik. Gimana supaya bisa arusnya jadi searah? Maka gampang saja, yaitu kita tambahkan diode. Diode kita tahu bendanya seperti ini. Ini bisa mengalirkan arus apabila dari sini ke sana. Tapi kalau kebalikannya dia tidak bisa. Jadi seperti katup bisa ke depan tapi tidak bisa ke belakang. Nah, diode ini mempunyai lambang, biasanya dilambangkan sebagai seperti ini. Jadi kalau bentuknya aslinya seperti ini, ada putihnya, garis putih, ini menandakan depannya, arah arusnya ke sana. Lambangnya seperti ini, maksudnya kalau ke sana bisa, tapi ke sana tidak bisa. Oke. Maka cukup dengan menambahkan ini satu saja, seperti ini. Jadi cukup dengan menambahkan satu saja seperti itu, dan kemudian kita ambil dari sini sebagai minusnya, maka jadilah sudah sini plusnya, sini minusnya. Demikian juga yang ini seperti itu juga. Kita bisa tambahkan di sini. Dan ini sebagai minusnya. Jadi sudah adaptor kita. Akan tetapi yang seperti ini masih kasar. Karena mengapa? Karena ibaratnya masukannya itu berbentuk sinus seperti ini. Jadi berbentuk sinus murni seperti ini. Yang disearahkan cuma ketika ke atas saja. Jadi ketika sini jadi plus, sini mengalir. Ketika sini minus, sini plus. Ketika arusnya dibalik, maka dia diblokir. Sehingga masukannya berupa gelombang sinus, keluarannya cuma yang plus saja yang diambil. Minusnya dipotong. Sehingga dayanya tidak maksimal. Seperti ini tidak maksimal. Nah, bagaimana supaya maksimal? Nah, kita bisa menambahkan lagi diode di sini. Jadi kita tambahkan lagi diode. Kita taruh di sini. Nah, seperti ini. Maka ini plus dengan plus, tapi arahnya berlawanan. Tentunya ketika ini plus, ketika yang sini plus, ini ketika min. Nah, jadi ini bergantian, plusnya bergantian. Maka dari keduanya ini bisa kita gabungkan jadi satu karena gantian. Jadinya ini min, tetap min. Kemudian yang ini kita hubungkan ke sana. Nah, maka seperti ini akhirnya jadi penuh penyearahannya. Ibarat masukannya seperti ini, maka keluarannya ketika dia naik, yang ini yang dialirkan. Kemudian ketika turun, kita ingat ini kebalikannya, berarti naik juga. Maka yang ini yang menyapli.
sehingga bentuk keluarannya adalah penuh seperti ini. Seperti ini. Nah, ini adalah penyearahan penuh. Ini yang pakai CT. Kemudian yang tidak pakai CT, yang transformator biasa bagaimana? Nah, ini agak rumit sedikit. Kita harus mengolah yang tadinya berbolak-balik, bagaimana betul-betul lurus sempurna. Maka perlu kita pasang diode bentuknya seperti bridge. Nah, bentuknya seperti bridge. Nah, seperti ini. Nah, diodenya seperti ini. Jadi arahnya ke sana, ini arahnya ke sana. Kemudian ini kita hubungkan dari sini masuk ke sini, dari sini masuk ke sini. Keluarannya di sini, ini keluarannya udah. Nah, ini sebagai min, yang di sini kita hubungkan ke sini, ini sebagai plus. Sehingga ketika di sini positif, maka ngalirnya ke sana. Lewat sini positif, kemudian setelah dipakai lewat sini masuk ke sini. Ini negatifnya. Tapi ketika kebalik, sini plus, sini min, maka ngalirnya lewat sini, mau ke sana tidak bisa. Lewat sini. Ini tetap plus, setelah dipakai lewat sini. Nah, masuk ke sana. Jadi sama, penyearahannya akan sempurna, akan penuh seperti ini. Seperti yang atas tadi, penyearahannya penuh. Oke. Nah, selanjutnya kita tidak akan berhenti sampai di sini karena kita lihat di sini hasilnya masih belum halus. Meskipun sudah penyearahan penuh, tapi masih belum halus. Maka perlu kita tambah lagi rangkaian yang bisa menutupi lubang-lubangnya ini. Itu apa? Yaitu kita pakai elko atau elektrolit kondensator. Bentuknya seperti ini. Ini prinsipnya seperti baterai. Dia kalau dimasuki arus, dia menyimpan. Kemudian kalau diperlukan, maka dia akan mengeluarkan arus. Dia punya lambang, yaitu lambangnya seperti ini. Ini yang positif, ini yang negatif. Jadi kalau bentuknya seperti ini yang positif. Di sini ada garis-garis ini. Ini adalah yang negatif. Satuannya ada yang 1000 mikrofarad, 16 volt, artinya adalah kekuatannya dia adalah 16 volt. Kalau yang kita gunakan 9 volt, berarti 16 volt sudah cukup. Maka keluaran dari sini kita pasang seperti ini. Oke. Ini yang plus yang atas, ini yang minus. Nah, kita pasang seperti ini. Kita pasang seperti ini atau kita tarik aja di sini supaya lebih jelas. Ini minusnya, kita hubungkan dengan minus di sini. Ini minus, kemudian ini plusnya, kita hubungkan dengan plusnya di sini. Maka inilah plusnya. Jadilah adaptor kita seperti ini. Ini juga sama seperti itu juga. Di sini keluarannya dikasih C seperti itu juga. Ini minusnya, ini plusnya. Kita kasih C atau kondensator seperti ini. Maka jadilah inilah plusnya, ini minusnya. Nah, kalau sudah seperti ini, bentuk gelombangnya seperti apa? Bentuk gelombangnya akhirnya jadi seperti ini. Nah, tadinya dalam, sekarang tinggal sedikit, hampir menyamai dengan arus DC yang sempurna. Oke lah, marilah kita lihat prakteknya. Yang pertama kali kita siapkan adalah di sini kita harus kasih dulu timah di panel-panelnya. Kita mau pasang 0 volt sama 220 volt.
kita kasih timah seperti ini. Kita panasi sampai benar-benar nempel seperti itu. Baru kemudian kita siapkan kabelnya. Kabelnya pun harus kita kasih timah juga. Seperti ini. Kemudian kita pasang di 220 volt. Sudah nempel, kita pasang lagi di 0 volt. Ini supaya nanti kita tidak terjadi kecelakaan di sini, maka perlu kita isolasi. Isolasi kita pasang supaya tidak terjadi kecelakaan tersengat listrik. Oke. Kemudian yang depannya baru kita pasang diode di sini. Kita ambil CT sama 9 volt karena kita mau bikin 9 volt. Kemudian dengan cara yang sama kemudian kita ambil diode, ingat arahnya ke sana, maka kita masukkan di sini. Kemudian ini kita satukan. Kemudian kita pasang kabel. Nah, jadilah adaptor kita. Ini sebagai kutub positif, ini sebagai kutub negatif. Akan tapi seperti ini masih kasar, perlu ditambah.
yaitu elko, supaya lebih halus lagi. Yang negatif di CT, yang positif di positifnya sini. Jadi sudah, sini positif, sini negatif.